Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audriaska Bilkis dengan NIM 211061159. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai kedaulatan dan yurisdiksi Pulau Pasir dalam perspektif hukum internasional untuk memenuhi ujian akhir semester hukum internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kasus. Pulau Pasir yang terletak di Samudra Hindia antara perairan utara Australia dan Laut Timur beberapa waktu lalu diklaim Australia. Sengketa Pulau Pasir yang terjadi antara Indonesia dengan Australia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1974 melalui Nota Kesepahaman atau MOU, yang di dalamnya terdapat persetujuan dari kedua belah pihak akan kepemilikan dari Pulau Pasir, yaitu Pulau Pasir tersebut dimiliki oleh Australia. Namun, beberapa waktu lalu, seseorang yang berasal dari masyarakat adat NTT melakukan protes terkait klaim Australia karena banyak perahu nelayan asal Indonesia yang ditenggelamkan pemerintah Australia saat melintasi wilayah tersebut. Masyarakat adat tersebut melakukan protes dikarenakan ia menganggap wilayah tersebut dimiliki Indonesia sejak beberapa abad lalu, yang menjadi tujuan para nelayan untuk beraktivitas. Kemudian, ia mengancam akan melaporkan mengenai klaim tersebut ke Pengadilan Commonwealth Australia. Dari perdebatan status kepemilikan Pulau Pasir ini yang menyebabkan permasalahan kembali dibahas. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana kedaulatan dan yurisdiksi Pulau Pasir dalam perspektif hukum internasional. Selanjutnya ada analisis kasus. Pulau Pasir terletak di antara Laut Timur dan perairan utara Australia dengan jarak dari pantai barat utara Australia sekitar 320 km, sedangkan jarak dengan Indonesia sekitar 140 km dari selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Dari kedua jarak tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kedekatan geografis dengan Pulau Pasir daripada Australia. Akan tetapi berdasarkan sejarah atau merujuk pada asas uti possidetis juris, yaitu prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa teritorial dan properti lainnya tetap di tangan pemiliknya pada akhir konflik. Dalam hal ini, wilayah Australia dulunya merupakan jajahan Inggris. Dahulu, Inggris menguasai Pulau Pasir yang kemudian memberikan kedaulatannya ke Australia dalam Ashmore and Cartier Acceptance Act pada tahun 1933. Selanjutnya, penyerahan wilayah tersebut yang dilakukan oleh Inggris kepada Australia melalui cesi atau perolehan wilayah melalui proses peralihan hak dari satu negara ke negara lain, sedangkan Indonesia merupakan jajahan Belanda yang dimana Belanda pada saat itu tidak menguasai wilayah pasir. Selain itu, Australia dengan Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman MOU pada tahun 1974 yang berisi mengenai persetujuan bahwa Pulau Pasir dimiliki oleh Australia. Juga terdapat zona ekonomi eksklusif yang menerangkan batas-batas wilayah Indonesia dan tidak terdapat pulau pasir dalam wilayah Indonesia. Kesimpulannya yaitu berdasarkan latar belakang dan analisis tadi dapat disimpulkan bahwa Australia yang memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Pasir melalui Nota Kesepahaman MOU tahun 1974 dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sedangkan Indonesia tidak dapat mengklaim pulau tersebut dikarenakan tidak memiliki kepastian hukum yang kuat, meskipun Indonesia memiliki kedekatan geografis dengan Pulau Pasir ketimbang Australia. Sekian pemaparan hasil analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.